Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Haryuni dari Universitas Respati, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit kanker kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luar yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan hidup sekitar. Kulit tersusun dari jutaan sel. Seiring dengan perubahan pola hidup ke arah yang tidak sehat, semakin meningkatnya radiasi sinar ultraviolet, akibat-akibat dari toksin tertentu dan juga faktor genetik, mengakibatkan sel-sel penyusun kulit mengalami pertumbuhan yang tidak terkontrol, di mana lazim disebut sebagai sel kanker. Pengertian kanker kulit. Kanker kulit merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel kulit. Kanker kulit terutama menyerang sel kulit yang terpapar sinar matahari, seperti pada daerah wajah, lengan, dan tungkai. Kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berubahnya sifat-sifat penyusun sel kulit yang normal menjadi ganas, di mana sel-sel yang akan terus membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Bila dilihat dari segi histopatologik, memiliki struktur yang tidak teratur dengan diferensiasi sel dalam berbagai tingkatan pada kromatin, nukleus, dan sitoplasma. Etiologi kanker kulit. Radiasi ultraviolet berlebihan, ultraviolet A maupun ultraviolet B. Luka yang lama tidak sembuh atau chronic healing wounds, khususnya pada luka bakar. Predisposisi genetik, tai lalat yang berukuran lebih besar dari 20 mm, human papillomavirus atau HPV, toksin arsenik, kekurangan vitamin dan mineral tertentu, dan merokok. Beberapa jenis kanker kulit antara lain karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma. Nah, karsinoma sel basal itu jenis kanker kulit yang menyerang sel basal. Sel basal adalah jenis sel yang bekerja menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel kulit yang telah mati. Kanker jenis ini umumnya menyerang pada wajah dan leher. Kemudian karsinoma sel squamosa, yaitu jenis kanker kulit yang tergolong tidak terlalu ganas, pada umumnya tumbuh di kulit wajah, khususnya daerah sekitar telinga dan bibir. Jenis kanker ini dapat menyerang daerah lain di tubuh, terutama yang memiliki sel squamosa. Melanoma yaitu jenis kanker kulit yang berkembang pada sel melanosit, sehingga mengganggu sel yang memproduksi melanin, yaitu pigmen pembentuk warna kulit. Pada umumnya terlihat seperti tai lalat atau berkembang dari tai lalat. Seperti inilah gambaran dari kanker kulit. Yang pertama, karsinoma sel basal, terdapat kemerahan simetris dan terdapat ulserasi. Kemudian karsinoma sel squamosa, terlihat merah, terdapat krusta atau scelipat. Kemudian yang melanoma maligna berupa area asimetris dengan tepi yang irregular, berwarna bervariasi dan diameter lebih dari 6 mm. Patofisiologi penyakit kanker kulit. Yang pertama, karsinoma sel basal. Sebenarnya banyak teori mengemukakan bahwa karsinoma sel basal atau KSB berasal dari sel pluripotent pada lapisan basal epidermis atau folikel rambut. Tumor biasanya muncul dari epidermis dan tumbuh dari sisi luar folikel rambut.
terutama dari sel punca folikel rambut yang terletak persis di bawah ductus kelenjar-sebacea. Jalur sinyal intraseluler Paget atau Head-Gehog berperan dalam patofisiologi KSB. Setelah proses embriogenesis, jalur ini berfungsi mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Gangguan inhibisi jalur Head-Gehog tersebut mengawali perkembangan KSB. Gen Head-Gehog mengkode protein ekstraseluler yang berikatan dengan kompleks reseptor membran sel, kemudian menginisiasi kaskade seluler yang menyebabkan proliferasi sel. Protein Paget adalah komponen pengikat protein Head-Gehog dengan membran sel. Protein smoothnet berperan melakukan transduksi sinyal ke gen-gen berikutnya. Protein sonic Head-Gehog berikatan dengan protein Paget yang kemudian mengaktifasi protein smoothnet. Sinyal dari protein smoothnet ditransduksi via protein Gly transduksi. Bila protein sonic Head-Gehog tidak ada, protein Paget akan berikatan dengan protein smoothnet dan menghambat kerjanya. Mutasi pada gen Paget mengakibatkan protein Paget tidak dapat berikatan dengan protein smoothnet. Protein smoothnet yang tidak berikatan dengan Gly akan teraktivasi secara terus-menerus, yang membuat sinyal protein sonic Head-Gehog tidak terkendali. Jalur yang sama juga dapat terjadi pada mutasi protein smoothnet yang membuat sinyal tidak terkendali dan memicu pertumbuhan tumor. Kemudian yang kedua yaitu karsinoma sel squamosa. Patofisiologi karsinoma sel squamosa atau KSS dimulai dari transformasi keratinosit epidermis normal. Gangguan fungsi TP53 mencegah apoptosis sel-sel abnormal. Mutasi pada TP53 ditemukan pada lebih dari 90% kanker kulit di Amerika Serikat, serta dapat ditemukan pada lesi-lesi prekursor kanker. Sehingga gangguan pada TP53 diduga merupakan peristiwa awal dalam patofisiologi KSS. Radiasi ultraviolet dapat menimbulkan kerusakan DNA melalui pembentukan dimer pirimidin yang menghasilkan mutasi gen TP53. Beberapa kelainan genetik lain seperti mutasi pada BCL2, B-sel limfoma 2, dan RAS juga digunakan berperan terhadap perkembangan KSS. Gangguan pada jalur sinyal transduksi intraseluler yang meliputi EFGR atau epiderminal growth factor receptor dan SOX atau sikloksigenase juga berperan dalam patofisiologi KSS. Yang ketiga adalah Merkel cell carcinoma. Patofisiologi Merkel cell carcinoma atau MCC dikaitkan dengan polimavirus atau MCPYV. DNA MCPYV ditemukan pada 80% jaringan MCC. Transformasi sel Merkel akibat infeksi polimavirus mengakibatkan integrasi DNA MCPV ke dalam genom dan mutasi onkoprotein virus, yakni antigen LT atau large T dan ST atau small t. Mutasi tersebut mengakibatkan tumorigenesis.
Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang sudah saya berikan tersebut. Dan sampai sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.